Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin, aku Dinanda, kelas IATC 2. Oke, hari ini aku bakalan cerita tentang experience aku sebelum dan sesudah belajar filsafat. Jadi, untuk aku nih, pertama kali dengar kata filsafat, apa yang terpikir itu tuh kayak gimana ya? Filsafat itu sulit. Filsafat itu ilmu yang sulit banget untuk orang-orang yang praktis kayak aku. Jadi kalau aku ingin tahu tentang suatu hal, ya aku ambil dari pendapat umum aja. Aku ambil dari pandangan umum aja, pandangan universal tentang hal tersebut. Tapi setelah belajar filsafat, ternyata aku bisa menyimpulkan hal itu sesuai keinginan aku sendiri. Tapi yang jelas kita mengandalkan logika, rasional dan fakta. Tapi aku bisa menyimpulkan hal itu sendiri sampai aku benar-benar yakin tentang hal itu. Itu keren sih. Kita dituntut untuk mencari kebenaran sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke dasar-dasarnya. Kita belajar untuk berpikir lebih jauh, lebih luas, lebih liar, lebih dalam, lebih ekstrim. Membuat kita bertanya-tanya tentang hal yang tidak biasa kita tanyakan, hal yang tidak terfikirkan kita sebelumnya, hal yang hanya bisa kita pikirkan sendiri. Itu keren sih, kita bertarung dengan pikiran kita sendiri. Akan ada pertanyaan-pertanyaan di dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kenapa bisa gini? Kenapa bisa begitu? Dan di dalam kenapa itu pasti ada pertanyaan kenapa selanjutnya. Itulah yang susah menurutku di dalam filsafat. Tapi filsafat itu bagus. Kita mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat segala sesuatu hal, hakikat segala kebenaran, hakikat kebenaran segala sesuatu. Oke, aku sebelumnya cuma pernah dengar tentang Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, itu aja. Tapi setelah belajar filsafat aku jadi tahu pemikirannya Aristoteles, Plato, atau Socrates. Aku jadi tahu ada filsafat modern, ada filsafat klasik. Tapi menurutku paling mudah untuk aku pahami dan aku paling sederhana menyimpulkan itu menurut pendapatnya Al-Farabi. Apa itu filsafat? Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat sebenarnya. Jadi kita dituntut untuk berpikir sampai kita yakin apa itu kebenaran, suatu kebenaran dalam suatu hal. Itu keren sih. Kita dilatih untuk berpikir serius. Itu nggak aku banget sebenarnya, tapi aku jadi banyak hikmah yang bisa aku ambil saat belajar filsafat. Aku jadi lebih terbuka pemikirannya. Aku jadi memiliki cara pandang baru dalam menyikapi suatu hal. Aku jadi bisa berpikir seliar yang aku mau. Tapi tadi balik lagi ke logika, rasional, dan fakta. Kita bisa berpikir bebas, kita bisa berpikir liar, tapi ya balik lagi ke tadi, logika, rasional, dan fakta. Kita gak bisa sembarangan sih. Ya tapi kita bisa liar, kita bisa bebas berpikir untuk kita sendiri. Kita bisa bebas berpikir dalam otak kita sendiri. Kita bisa bertarung dengan pikiran kita sendiri. Itu. Filsafat itu mencari kebenaran dengan menggunakan akal, rasa yang harus sistematis, konseptual, konsisten, rasional, mengarah pada pandangan hidup. Ya tadi tokoh-tokoh dulu, tokoh-tokoh filsafat klasik, filsuf klasik. Aku lebih suka filsuf klasik, lebih suka filsafat kuno, filsafat klasik daripada filsafat modern. Kenapa? Karena kalau filsafat klasik itu menurut aku lebih dasar, lebih umum gitu. Tapi kalau filsafat modern ya mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi isu apa, ada masalah apa, ada konflik apa yang terjadi pada saat itu bisa jadi filsafat baru lagi. Nah, kalau filsafat kuno ya dasar pemikiran aja. Aku lebih suka itu sih. Aku lebih suka filsafat kuno daripada filsafat modern. Banyak hal, banyak hikmah yang bisa aku ambil dari belajar filsafat. Apa aja itu?
Jadi aku belajar untuk mengajak dan melatih aku sendiri agar berpikir serius. Jadi biasanya kita kayak ya tadi, saat kita ingin tahu suatu hal pasti kita cari pendapat umum aja, kita cari pandangan umum aja tentang satu hal tersebut. Setelah belajar filsafat, kita bisa berpikir sendiri dan kita bisa berpikir sampai kita yakin tentang suatu hal tersebut. Tapi balik tadi, ke logika, rasional, fakta, nggak bisa melenceng kemana-mana. Terus juga filsafat bisa menolong mendidik diri kita sendiri dengan berpikir lebih dalam. Filsafat memberikan pandangan hidup untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi kita belajar berpikir untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Bagaimana mencari solusi, itu juga filsafat. Saat kita berpikir dalam, itu filsafat. Pandangan kita jadi lebih luas. Kita jadi sering berlatih untuk berpikir sendiri. Filsafat juga memberikan dasar-dasar hidup yang sebenarnya kita sudah tahu, tapi kita tidak tahu kalau itu juga adalah bagian dari filsafat. Filsafat juga mengajarkan kita tentang berpikir kritis. Apalagi sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, kita memang dituntut untuk berpikir kritis. Kita akan dihadapkan dengan isu-isu, dengan konflik-konflik di masa depan yang harus bisa kita selesaikan dengan berpikir untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi kita memang butuh filsafat. Ilmu, filsafat, dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah satu kesatuan. Filsafat itu adalah sebuah ilmu, tapi dalam ilmu kita juga memerlukan filsafat. Kebenaran, fakta, rasional. Dalam suatu ilmu, kita dituntut untuk berpikir luas, berpikir lebih dalam. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, kenapa nggak begini saja. Itu juga filsafat. Apalagi agama. Kita yakin dengan Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan kita, kenapa bumi itu bulat, kenapa kehidupan kita begini, kenapa kita ditakdirkan begini. Ketika kita memfikirkan hal tersebut, itu juga filsafat. Ilmu, filsafat, dan agama adalah sebuah keyakinan. Sama-sama sebuah keyakinan. Jadi ilmu, filsafat, dan agama mempunyai hubungan yang terkait dan reflektif dengan manusia. Itu udah kodrat sih menurutku. Itu hal satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu sih pandangan aku tentang filsafat. Oke, sekian dulu ya guys. Makasih udah dengerin. Dan semoga nilaiku bagus. Oke, see you lagi kapan-kapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.